Dampak pandemi COVID-19 meluas di segala aspek kehidupan manusia. Para ahli ekologi mengatakan bahwa ini adalah tragedi ekologis yang menimbulkan tragedi kemanusiaan dan ekonomi. Alam bereaksi negatif terhadap eksploitasi yang berlebihan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Di Indonesia, jika mata rantai penularan corona tidak bisa diputus, jumlah korban meninggal akan lebih besar lagi. Tragedi kemanusiaan akan terjadi saat kapasitas medis tak mampu menangani gelombang tinggi pasien COVID-19. Di sektor ekonomi, sejak kebijakan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan, kegiatan ekonomi mengalami penurunan serius. Bukan hanya di sektor finansial, tetapi juga di sektor real. Sektor industri macet akibat terputusnya rantai pasokan. Bisnis transportasi, perhotelan, pariwisata lumpuh. Hal ini mengakibatkan meningkatnya gelombang PHK. Pekerja sektor informal kehilangan mata pencaharian, daya beli masyarakat merosot tajam. Lantas bagaimana ketahanan pangan nasional menghadapi badai krisis akibat pandemi ini? Pemerintah melalui Kementan menyiapkan berbagai stimulus seperti relaksasi KUR di sektor pertanian dan mempercepat bantuan sarana prasarana pertanian. Subsidi dalam distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah minus juga diberikan untuk menjaga pasokan dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Namun apakah upaya ini efektif? Bagaimana kebijakan publik bekerja dalam mengurai kompleksnya permasalahan saat pandemi COVID-19 menyerang? Untuk membahas berbagai permasalahan ini, Universitas Brawijaya mempersembahkan webinar multidimensi COVID-19 series bagian pertama dengan tema Rakyat, Ekologi, dan Ketahanan Pangan dalam Menghadapi Pandemi bersama saya Dinia Sari Dewi yang akan memandu diskusi kali ini. Langsung dari UB TV dan UB Radio 107,5 FM. Baik, Sobat UB Radio, sahabat UB TV, para partisipan dari webinar multidimensi COVID-19 series yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyapa Bapak Ibu semuanya, para partisipan, dan semua pembicara yang akan memberikan sumbangan ide, berbagai macam gagasan, dan solusi terhadap semua permasalahan bangsa kita saat menghadapi pandemi ini. Namun sebelumnya, izinkan saya menyapa Bapak Rektor yang sudah terhubung. Halo, apa kabar Pak Rektor? Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS. Halo Bapak Nufil. Silahkan Prof. Nufil, waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para narasumber, para guru besar, para peserta webinar pada hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan juga pandemi COVID-19 segera lenyap dari bumi Nusantara ini. Mudah-mudahan demikian. Ibu Bapak sekalian, saya selaku rektor menyambut baik kegiatan ini, dan memang seharusnya perguruan tinggi memberikan suatu masukan-masukan pada pemerintah. Hari ini Universitas Brawijaya akan mencoba memberikan masukan, harapannya bagaimana antisipasi ke depan. Tidak hanya untuk Brawijaya, tetapi untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, khususnya kepada pemerintah tercinta ini. Oleh karenanya, saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Mudah-mudahan nanti bisa membuka wawasan kita dalam rangka untuk mengantisipasi tentang dampak COVID ini. Saya berharap
kegiatan-kegiatan seperti ini terus dikembangkan Universitas Brawijaya supaya di era pandemi COVID ini kita masih tetap berkarya, berprestasi demi untuk bangsa ini. Kita tidak boleh istirahat. Kita harus tetap berjuang terus bagaimana melawan COVID ini, bagaimana melawan dampak dari COVID ini dalam segala bidang. Kita sudah mulai merasakan hari ini bagaimana perekonomian kita sudah mulai menurun pertumbuhan ekonominya, baik secara nasional maupun di masing-masing daerah. Saya berharap betul supaya nanti dari webinar ini kita menghasilkan suatu rekomendasi-rekomendasi yang langsung bisa diserahkan kepada pemerintah dan tidak perlu panjang-panjang rekomendasinya, sehingga dengan demikian bisa segera diantisipasi ke depannya. Itu saja dari kami selaku rektor. Selamat berkarya, selamat juga untuk memajukan Indonesia, selamat juga untuk memerangi COVID ini dan dampaknya. Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nufil atas sambutan dan arahannya mengantarkan kita mengawali diskusi pada hari ini. Baik, langsung saja sahabat UB TV, Sobat UB Radio, dan para partisipan dari diskusi multidimensi COVID Series Universitas Brawijaya. Saya akan memperkenalkan dulu dan menyapa semua narasumber yang akan menyampaikan gagasannya pada diskusi kali ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Profesor Dr. Insinyur Kurniatun Hairiyah. Beliau adalah guru besar bidang biologi tanah dan ekologi akar. Halo Prof. Kurniatun, saya menyapanya dengan akrab dipanggil Buco ya? Ya, biasanya. Ya. Halo, apa kabar Buco? Ya, apa kabar? Sehat ya Bu? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah ya. Tetap semangat. Baik, terima kasih Buco. Saya menuju pada narasumber yang kedua, yaitu Dr. Aurik Yudanegara, SPIM. Halo Dr. Aurik, beliau adalah Ketua Tim Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya. Dr. Aurik ini lagi sibuk ya Dok ya? Apa kabar Dok? Selamat pagi. Keliling terus ya Dok ya? Di rumah sakit juga ini. Oh, lagi di rumah sakit. Baik Dok, terima kasih waktunya ya Dok ya. Sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama kami. Menuju ke narasumber yang ketiga, yaitu Dr. Surjarwo SPMP, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Halo Dr. Surjarwo. Halo Mbak Dina. Apa kabar Dok? Baik, alhamdulillah. Oke Bapak, tetap semangat ya Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Siap, baik. Menuju ke pemateri yang keempat, Profesor Dr. Unti Ludikdo AK. Saya akan menyapa Prof. Unti, Guru Besar Bidang Ilmu Etika, Bisnis dan Profesi. Halo Prof. Unti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Tetap semangat ya Prof ya. Semangat, harus itu. Baik, telah bergabung semua narasumber kita, 4 narasumber dan sudah lengkap. Bagi para partisipan nanti boleh menyampaikan pertanyaan melalui chat di forum chat Zoom ini. Nanti kami akan menyampaikan langsung kepada para pemateri. Demikian ya. Baik, yang pertama akan menyampaikan materi adalah Profesor Dr. Insinyur Kurniatun Hairiyah. Buco akan menyampaikan materi terkait mahkota dalam tanda kutip di era krisis ekologi. Seperti apa itu Buco? Mari silahkan waktu dan tempat untuk Buco. Baik, terima kasih banyak Mbak Din. Judul yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina tadi, Mbak Dinia, adalah tentang mahkota di era krisis. Ini how to reduce this one. Well, kalau tadi kita berbicara tentang mahkota, sepertinya kita ini adalah seorang ratu. Namun mahkota ini ya memang penuh duri. Nah, inilah kenampakan dari coronavirus yang saya tunjukkan di sebelah kiri ini. Mirip kenampakannya dengan bunga yang sangat cantik ada di dalam kebun saya, bunga Hoya. Warnanya juga sama, strukturnya juga sama. Namun
keganasannya itu yang satu ganas, yang satunya ini sangat bersahabat. Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit berbicara tentang krisis ekologi yang terjadi saat ini. Krisis ekologi ini adalah sebenarnya adalah perubahan lingkungan yang telah mengganggu stabilitas dan kelangsungan hidup dari suatu spesies atau populasi organisme. Beberapa penyebab pentingnya bisa saja adanya faktor degradasi abiotik, bisa juga karena tekanan dari musuh alami dan populasi yang berlebihan, terutama di daerah perkotaan. Saya akan kupas satu persatu hubungan dari pandemi COVID-19 ini dengan krisis ekologi. Isu yang pertama adalah saya menghubungkannya dengan perdagangan satwa liar. Adanya perdagangan satwa liar yang menjadi sebagai sumber dari COVID-19, yaitu adalah kelelawar yang dimulai dari Wuhan di Cina. Yang ini yang menyebabkan adanya pandemik di dunia ini ya. Ini sebenarnya hanya pemanfaatan hewan yang berlebihan. Nah, kalau kita perhatikan penurunan kualitas ekosistem ini kalau menurut laporan dari IPBES 2019, mari kita perhatikan satu persatu. Contoh-contoh kerusakan alam itu ada luasan ekosistem alami ini terus sekali menurun 47%, risiko kepunahan spesies, komunitas ekologi juga ini menurun, biomasa dan kelimpahan spesies, mamalia itu 82% mamalia ini terus menurun. Alam untuk masyarakat adat, komunitas lokal juga terus berkurang. Ini semua dikarenakan seperti yang dikatakan Mbak Dina tadi adalah berhubungan dengan adanya alih guna lahan yang besar-besaran terjadi, eksploitasi, perubahan iklim, dan polusi serta adanya invasi spesies. Nah, sekarang yang menarik kita perhatikan di sini, kerusakan-kerusakan atau krisis ekologi ini. Selama ini kita sudah merasakan cukup lama, tapi tidak ada terlalu banyak orang memperhatikannya, seperti COVID-19. COVID-19 karena banyak mematikan. Berapa banyak sebenarnya orang yang peduli dengan kerusakan alam ini? Kalau kita lihat lebih jauh lagi kajian dari IPBES ini banyak sekali spesies-spesies yang punah, yang hilang dari permukaan bumi. Tapi who care about it? Nah, kalau kita perhatikan isu yang kedua adalah angka kematian yang ini nanti akan banyak dibahas oleh teman-teman dari kedokteran karena COVID. Sebenarnya di mana terjadinya angka tinggi kematian dari akibat COVID ini? Sebenarnya terjadi pada daerah-daerah yang polusi udaranya itu tinggi. Nah, ini sebenarnya dengan adanya kebijakan lockdown sekarang ini telah memperbaiki kualitas udara di sekeliling kita. Ini sangat membantu terhadap penyembuhan, mendukung peningkatan stamina. Tentu saja ini tadi perlu penelitian lebih lanjut dari teman-teman kedokteran. Kalau kita perhatikan sedikit dari coronavirus yang ada di saat ini, efek lockdown ini di dunia, kita perhatikan di sini WHO telah melaporkan bahwa sekitar 3 juta orang per tahunnya meninggal karena penyakit terkait polusi udara. Sekitar 80% totalnya adalah penduduk kota. Kalau di negara miskin meningkat menjadi 98%, angka yang sangat tajam. Tahun 2020, konsentrasi NO2 di kota dan di daerah industri, baik di Asia dan Eropa, 80% lebih rendah daripada NO2 yang terjadi tahun 2019. NO2 ini, Bapak Ibu sekalian, berasal, kita ketahui berasal dari transportasi, jalan raya, dan pembangkit listrik. Nah, ini yang mengganggu penyakit pernafasan seperti asma dan seterusnya. Nah, dengan adanya kebijakan lockdown ini tadi, sekitar 11 juta orang ini terkena wabah seluruh Cina, total sekitar 0,5 miliar orang, menurunkan konsentrasi NO2. Kiri ini ada peta
dari citra satelit ya, yang diambil pada bulan Januari, 1 bulan yang lalu warnanya masih orange dan merah, tapi akibat lockdown bulan Februari ini sudah jernih biru atau keabuan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dengan adanya pengurangan jumlah traffic di jalan raya bisa memutuskan mengurangi polusi di udara. Demikian juga halnya dengan yang terjadi di Amerika Serikat dan di dekat-dekat daerah industri ini. Inilah daerah-daerah rawan yang banyak pasien yang meninggal karena udara yang kotor. Kalau kita lihat dari negara tetangga kita di Singapura, kita perhatikan dari 3 graf ini, saya tunjukkan yang warna biru itu adalah merupakan sebaran virus yang terjadi melalui import. Secara import itu karena ada beberapa orang warga Singapura yang berada di Wuhan dipulangkan dan hasilnya ini flat, namun menimbulkan ada infeksi susulan yang terjadi sebarannya di tingkat lokal. Jadi ada 2 kelompok yang import dan lokal. Namun pada fase yang ketiga ini justru terjadi relapse lagi, yang imported itu meningkat mendekati dengan jumlah yang ada. Jadi ini kita harus tetap waspada dengan sebaran lokal maupun import. COVID-19 ini telah ada di dalam negeri, kita harus tetap mengikuti saran dari pemerintah untuk tetap berhati-hati dengan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke yang siklus isu yang ketiga adalah siklus isu lingkungan. Ini yang merupakan sorotan saya. Respons kuat terhadap kesehatan manusia bukan terhadap lingkungan nampaknya. Nah, ini yang komunikasi yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa di dalam masyarakat itu banyak terjadi penyangkalan sebelumnya, konspirasi, dan permainan saling menyalahkan. Namun dengan adanya COVID ini menyebar, semuanya bisa beralih dan digantikan dengan bukti-bukti ilmiah serta adanya tanggung jawab publik, dan semua publik mendengarkan dari bukti-bukti ilmiah tersebut. Itu adalah positifnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya dengan ketahanan pangan? Saya soroti di sini bahwa ketahanan pangan ini kalau menurut WHO itu adalah akses terhadap makanan oleh semua orang setiap saat dalam jumlah cukup untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Jadi ini meliputi ketersediaannya, kuantitasnya, kualitasnya, utilitasnya, akses, dan stabilitas harga. Nah, ini nanti akan kawan-kawan yang akan merangkumnya. Namun di sini saya hanya ingin menyoroti bagaimana kita akan menghadapi skenario-skenario macam apa dari langkah-langkah berikutnya untuk jangka panjang. Ini tidak bisa disebar rata semuanya sama, karena bergantung dari kondisi, dari tingkat keberatan atau tingkat keparahan serangan COVID ini dari aspek kesehatannya. Ini saya dibagi menjadi 2. Yang di tengah itu adalah berdampak berat terhadap kesehatan, yang ke bawah adalah berdampak ringan terhadap kesehatan. Kemudian kita lihat tidak bisa disamakan antara daerah yang miskin dan daerah yang kaya. Berdampak berat terhadap ekonomi yang sebelah kiri, berdampak ringan terhadap ekonomi. Senario 1 ini gangguan bisa dikelola apabila ringan dampaknya kesehatan ini tadi, dan berdampak berat terhadap ekonomi itu senario 1 bisa dikelola. Kemudian masuk ke senario 2 adalah meningkat krisis. Ini berhubungan dengan ketahanan pangan yang akan terancam. Ini yang akan perlu mendapat sorotan. Yang ketiga adalah kalau sudah berdampak ringan terhadap
ekonomi tapi berdampak berat terhadap kesehatan, ini yang bisa-bisa sistemnya nanti ambruk. Jadi lockdown skala besar di sebagian besar negara dalam waktu yang lama, tuntutannya tidak terkendali kepada layanan kesehatan. Dan penurunan besar-besaran terhadap kegiatan ekonomi sudah jelas sekali. Dan yang paling mengganggu pikiran saya adalah pengangguran yang meluas karena lockdown di tempat bekerja. Sementara kalau kita lihat di pedesaan, masyarakat desa bisa survive dengan kondisi yang miskin dan terkena dampak dari perubahan iklim. Produksi pertanian menurun. Mereka bisa survive bekerja di kota, tetapi di kota sekarang terkena aturan PSBB, lockdown, dan seterusnya. Mereka semakin terpuruk sehingga tidak bisa lagi survive. Bantuan pemerintah untuk pertanian yang tadinya untuk pertanian beralih ke prioritas utama yaitu penanganan COVID-19. Jadi ini akan semakin memperparah kondisi di. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya melindungi rumah tangga pertanian dari COVID-19 ini, kita mencoba membantu petani ini tadi adalah bagaimana memotong rantai bisnis dengan tengkulak dan membantu mengurangi yang terutama adalah membantu distribusi pangan ke daerah-daerah terpencil. Ini yang menjadi sorotan tajam tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kualitas udara ini tadi bisa kita bertahan? Bagaimana kita menghadapinya setelah ini adalah kesempatan setelah udara kita ini menjadi bersih? Apa belajar dari yang lalu? Cina saja mengimisikan gas NO2 50% dari total NO2 di Asia. Setiap ton NO2 yang tidak diemisikan karena pandemi ini telah sama dengan memarkirkan 62 mobil di rumah per tahunnya. Jadi di Cina ada pengurangan 10% emisi NO2, itu sama dengan mengandangkan 48.000 mobil. Kalau secara global terjadi penurunan 40% dari emisi NO2 2019 pada Januari dan Februari 2020 di beberapa daerah sama dengan mengandangkan 192 mobil. Jadi berikutnya strategi yang kita bisa hadapi adalah bisa kita tawarkan adalah mengurangi penggunaan mobil pribadi dan perbanyak penggunaan kendaraan umum bertenaga listrik. Ini yang menyebabkan polusi berkurang. Bapak Ibu sekalian, belajar dari wabah ini tadi, pandemi COVID-19 itu bisa tingkat keparahannya bisa ditekan, tingkat mortalitas bisa ditekan apabila udaranya bersih. Ini di Jakarta kelihatan sudah bahwa dengan adanya COVID-19 ini tadi banyak efek lockdown, udara menjadi lebih bersih, pemandangan juga akan menjadi lebih biru. Saya lanjut saja sebagai penutup dari presentasi saya ini adalah bahwa sebenarnya kesadaran dan pemahaman berbasis ilmiah ini sudah kita sebarkan mulai dari berbagai lapisan. Kemudian bagaimana kita meningkatkan? Mari kita berkomitmen bersama-sama, bertanggung jawab terhadap konservasi sumber daya alam. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan terima kasih. Cacing tanah bukan sahabat pemburu, tapi sahabat bu guru. Wahai corona, cepatlah berlalu, karena mahasiswaku telah menunggu penuh rasa rindu. GR boleh dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Co. Wah, ada pantunnya ya tadi ya. Menarik sekali. Halo Mbak Bin. Halo Bu Co. Baik, terima kasih materi yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Kurniatun Hairiyah, Guru Besar Bidang Biologi Tanah dan Ekologi Akar Universitas Brawijaya. Kita beralih pada narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Aurich Yudanagara, SPEM.
Beliau adalah Ketua Tim Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya yang saat ini sedang keliling dengan program-programnya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Halo, Dr. Auri. Oke, terima kasih UBTV, Profesor, Bapak Ibu sekalian. Ini saya akan menyampaikan perspektif kesehatan berkaitan dengan ketahanan masyarakat dalam era pandemi ini. Ya, jadi yang lagi kita bahas ini ya pasca namanya juga pandemi ya, sering kita bahas di teman-teman di dalam acara akreditasi rumah sakit. Apakah kemungkinan pandemi ini akan menjadi second wave? Ya, atau how many wave lagi. Nah, ini saya hanya menyampaikan dalam perspektif ketahanan kesehatan. Ya. Ini adalah data pagi tadi bahwa kita dunia sudah mencapai 3 juta sekian, sedangkan untuk di Indonesia sudah dalam angka 10.000. Sedangkan yang diperiksa 72.000 dan juga ini kematiannya ini kalau pada bulan Maret lalu itu harapannya sih bisa ditekan dengan berbagai intervensi itu di 4%, tetapi pada pagi hari ini itu masih 7,8%. Ya. Dan juga mengingat bahwa cut point kita untuk kasus pertama di Indonesia itu adalah Maret, ya, kurang waktu itu adalah 2 kasus. Kalau dibandingkan dengan peer-to-peer dengan negara yang ada di ASEAN, sebetulnya kita ini kalau melihat kurva yang biru ini juga masih naik dan model eksponennya ini juga masih sangat tajam. Ya. Dan ini kasus dari berbagai provinsi, di mana kalau kita sendiri saat ini di Jawa Timur menduduki ranking 3 dari total kasus yang disumbangkan, dan kematiannya ini ya rasionya masih 10% dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, dan ini memang masih sangat tinggi sekali khusus Jawa Timur, karena memang kalau kita ikuti ya focal point pasca epicenternya di Jakarta, lalu Jabodetabek, Jawa Barat, lalu kita dapat case pertamanya waktu itu ya kebetulan mahasiswa kita sendiri dari DIY Jawa Tengah, lalu ke Surabaya, turun ke Malang, merembet ke sekitar Jawa Timur, lalu sekarang adalah kalau diskusi dengan teman-teman yang di luar Jawa, ini sudah mengalami apa yang kita alami sebulan yang lalu di Malang ini. Ya. Dan juga studi mengatakan bahwa yang terinfeksi ini adalah kurang lebih 2,6% dari total populasi. Dan memang kalau bilang angka kesakitannya hingga sampai meninggal ini adalah 0,5%. Memang secara statistik ini adalah angka yang kecil. Lalu bagaimana dengan Singapura? Ya, memang ini dikaitkan dengan angka untuk masuk rumah sakit atau yang sering kita dengan MRS, ya, itu adalah penduduk yang usianya senior, yaitu adalah di atas 65 dan 75. Ini sengaja memang saya bagi ada 2 kotak biru dan kuning. Ini nanti akan kita bandingkan dengan bagaimana sih profilnya di Indonesia. Terutama nanti adalah node-nya ini adalah penduduk yang pada usia produktif, yaitu yang 45 sampai 64 ini. Ya. Dan memang komorbid tadi dikatakan Prof. Jo bahwa polusi udara akan menyebabkan resiko saluran pernafasan. Memang iya, dan itu komorbid. Komorbid itu seandainya kalau ngomong bahwa kalau di Indonesia sendiri memang diklaim bahwa kalau murni kematian karena COVID sendiri yang tanpa komorbid itu cuma 2. Tetapi rata-rata itu adalah komorbid. Komorbid itu adalah sakit kronis tersebut ditambah infeksi corona yang akan menyebabkan angka kesakitan yang lebih parah hingga meninggal tadi. Nah, ini gambaran Indonesia seperti apa. Nah, ini agak berbeda nih. Median kasusnya itu adalah pada usia 48. Ya, pada usia 48, jadi itu kurang lebih adalah 369 kasus per hari ini, dengan usia maksimum adalah 88. Anak kecil ada juga.
Dan juga adalah kita lihat bahwa angka kesakitannya itu antara 30 sampai yang 59 tahun didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki yang warna biru ini, ya. Dan paling tinggi adalah antara 50 sampai 59 tahun. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, kapan sih kira-kira COVID ini berakhir? Kapan sih kita bisa ngajar lagi ketemu mahasiswa kita? Kapan sih angka hunian rumah sakit ini yang sekarang itu turun 50%? Nah, ini kalau ngomong seandainya adalah rumah sakit berkaitan contoh mungkin rumah sakit swasta ini sangat pukulan telak bagi rumah sakit. Apalagi angka pembelanjaan untuk APD itu juga meningkat tajam. Belum lagi nanti seandainya para donatur ini sudah capek, ini kan kita sudah hampir 2 bulan, sudah capek untuk memberikan donasi, rumah sakit untuk pemasuk berkaitan dengan APD ini seperti apa? Berarti kan ada unit cost yang harus dikeluarkan juga, ya. Jadi memang pemerintah memprediksi puncak pandemi ini katanya adalah awal Mei ini, ya. Dan kurang lebih pada nanti prediksinya pada Mei ini adalah status 6 itu tadi ya hampir sesuai, ya, memang. Lalu juga kalau kita flashback pada akhir Maret yang dari gugus tugas, waktu itu saya masih ingat betul bahwa Pak Presiden yang menyampaikan, dan itu adalah kajian dari Badan Intelijen Negara, dan waktu itu kita masih terkaget-kaget. Oh, masa kajiannya sampai tinggi banget? Waktu itu kita masih ratusan waktu itu, awal Maret. Hingga prediksinya waktu itu hampir mendekati 99% pada akhir Maret. Jadi ini rilisnya adalah akhir Maret. Dan kita sekarang adalah awal Mei, posisi kita sudah di 100.000 untuk jumlah kesakitan tadi. Dan dengan prediksi yang 95.000 tadi. Dan juga memang sesuai perkiraan memang dari Jawa dulu, baru keluar Jawa. Dalam ini adalah mulai dari Sulawesi Selatan dan ke Indonesia Timur. Dan kalau belajar dari cerita tentang pandemi, ya, contoh adalah flu Spanyol, ya, itu sebetulnya itu tidak ada tidak ada kurva yang hanya single saja pandemi. Karena apa? Ini pandemi ini, apalagi virus corona ini, ini kan sebenarnya kan baru. Namanya virus virulen, karena RNA tadi virulensinya juga tinggi. Nah, intervensi yang kita lakukan itu seandainya kalau kita terlalu bersenang hati tanpa melihat kira-kira tidak kuat di epidemiologi seperti apa, maka nanti ini yang bisa potensi untuk memunculkan yang namanya second wave. Contoh paling gampang aja, kurang lebih 1 bulan lalu pasca case yang di Malang, hanya Malang Kota, sehingga ditolak PSBB-nya dan terkunci di angka 8. Masih ingat betul waktu itu Malang lalu rame. Ya memang waktu itu dari teman-teman media bilang warga ini harus disenangkan supaya respon imunnya meningkat karena corona belum ada obatnya sehingga harus disenangkan. Padahal itu yang sebetulnya kalau kita hanya melihat confirm positif tanpa melihat yang akan menyebabkan jadi confirm positif ini adalah yang namanya PDP atau ODP tadi itu sebetulnya cukup riskan juga. Nah, terbukti akhirnya sekarang kita kalau di Malang kan 18, akhirnya sekarang kita ya udah akhirnya bikin 3 Pemda ini kompak rame-rame untuk mengajukan PSBB. Nah, ini seandainya kalau intervensinya ini sedikit dilonggarkan, maka itu akan meningkat kembali. Ya, itu dari pembelajaran seperti itu. Jadi second wave sendiri itu memang ada repetisi dari kurva, dan kemungkinan itu puncak kurvanya bisa lebih tinggi, ya, dan juga multiple wave, ya, dan juga bisa saja harapannya kalau kami dari medis, seandainya ini pandemi berakhir, mungkin corona masih ada, akan jadi namanya epidemic wave. Tetapi enaknya gini, kalau epidemic wave itu silakan corona datang, tapi jangan bareng-bareng, sehingga kalau seandainya kapasitas rumah sakit tempat tidur kita hanya garis Y saja, sedangkan kurvanya ini eksponen, ya sudah, yang mepet-mepet tadi, yang garis untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, ICU, dan sebagainya tadi. Jadi
pengetahuan apakah COVID berkaitan dengan second wave ini adalah teman-teman yang di ahli statistika, matematika, dan sebagainya, kita harus tahu yang namanya R0 ini, ya, untuk tingkat replikasinya, virus ini itu kira-kira secepat apa sih? Di dunia mungkin masih 2-3 kali angka replikasinya. Dan juga kalau ngomong tentang ketahanan kesehatan, tidak akan pernah aman nih suatu negara kalau negara lain itu masih ada. Karena sekali lagi virus ini nggak bisa berpindah karena nempelnya di hostnya adalah di tubuh kita, lalu kita yang menularkan karena perpindahan tadi. Makanya seandainya kalau kontrol social distancing dan intervensi lain ini melemah, bisa saja ada ancaman second wave tadi. Lalu ada komunitas resiko rentan tadi. Nah, data ini kita tahunya dari mana? Sebenarnya kalau kita bisa mensinkronkan antara data PDP yang lalu diplotting di sistem informasi geografik, data yang resiko rentan ini setidaknya itu pasti puskesmas itu punya, atau mungkin BPJS punya. Ya, karena contoh mungkin ada istilah yang namanya prolanis itu, program penyakit kronis itu. Kalau itu seandainya antara dua komunitas ini tidak dipertemukan, ya berarti nanti berkaitan dengan angka kesakitan kita bisa mengontrol. Ya. Lalu juga pada teman-teman atau pasien-pasien yang sudah survivor, ini penelitian untuk mengetahui tingkat imunitasnya ini masih belum ada tertulis secara bagus dan masih dalam penelitian. Dan juga yang jelas belum ada vaksin. Vaksin Ebola saja, ya itu adalah vaksin tercepat yang ditemukan di dunia medis, itu aja 5 tahun untuk ada sampai vaksin Ebola itu keluar. Ya, seandainya itu karena corona ini percepatan, COVID ini percepatan 2 tahun lagi ya, berarti setidaknya setengahnya aja, berarti ya 2,5 tahun lagi mungkin vaksinnya ada. Harapan saya sih kemarin kalau kita lihat kemarin kenapa agak terhambat dalam proses diagnostik dan harus dikirim ke Jakarta. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian melihat adanya sekarang kan kita pakai tata cara revisi yang keempat ya, perbedaan antara revisi 3 sama revisi keempat, kita itu data yang namanya sequencing ini, ya nanti mohon penjelasan, sequencing ini sudah tidak dilakukan lagi. Nah, harapan saya sih yang namanya sequencing ini yang pernah kami kirimkan ke Jakarta, Bali, Bankes itu, ini harapannya nggak keluar kemana-mana, harapannya bisa menjadi novel, misal ditangkap di Bio Farma untuk menjadikan nanti vaksin. Nah, ini harus pendelii bersama-sama ini. Saya minta tolong benar-benar juga. Lalu siapa Indonesia untuk menghadapi second wave ini? Sekali lagi, secara historis, second wave, third wave itu di flu Spanyol itu ada. Jadi pada tahun 1918 kalau nggak salah waktu itu US soldier ini merayakan kemenangannya. Akhirnya turun ke jalan lagi. Efeknya adalah 2 minggu lagi. Ya, setelah itu. Lalu kalau kita melihat populasi penduduk Indonesia ini kan seperti piramida yang dimana basis piramidanya adalah menggembung. Dan ini adalah memang adalah harapannya sebagai bonus geografi. Tetapi tadi yang usia produktif tadi sekitar 40 sampai 50 tadi, ini kok terjadi COVID ini menyerangnya di Indonesia. Berarti kira-kira nanti 10 atau 20 tahun lagi itu seperti apa? Ya. Dan juga ini adalah resiko penyakit terbanyak ya dari data BPJS, hipertensi, stroke, gagal ginjal, jantung dan sebagainya. Dan ini harapannya kalau kita ceritanya kalau attack point-nya adalah mengobati, itu sebetulnya kurang bijak. Makanya adalah yang terpenting itu adalah mengurangi resikonya. Mengurangi resikonya seperti apa? Nah, ini ada penelitian yang dilakukan di Malang, ya, di 8 desa yang ada di Malang. Nah, angka kesakitan berkaitan dengan resiko untuk cardiovascular disease itu sekarang sudah turun ke usia yang 40. Masih ingat saya juga bahwa ada mahasiswa kita yang di UB, ada yang tiba-tiba cardiac arrest. Selama 8 tahun ini saya menjumpai 2, masih usia 20-an waktu itu. Ya, jadi memang angka resiko hipertensi ini juga tinggi di usia 40. Itu di Indonesia, ya.
Dan makanya lalu juga kalau ngomong kapasitas tempat tidur, harusnya kalau dari WHO itu adalah 5/1000 penduduk itu punya kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Tetapi di Indonesia masih 1,2. Ya, paling tinggi pun yang di DKI itu masih 3,4 dari 1000 penduduk berkaitan dengan kapasitas tempat tidurnya saja. Nah, sedangkan kalau ngomong COVID, ya, ini harusnya memang harus dirawat di ruang isolasi. Ruang isolasi yang ada se-Indonesia itu adalah tinggalan Bu Siti Fadilah. Zamannya yang flu burung dulu. Contoh mungkin kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar saja, 2 bulan lalu kita masih cuma punya 5 isolasi dan 1 ventilator. Ya, nah sekarang kapasitasnya ini dinaikkan menjadi kurang lebih 35 sampai 40. Jadi itu adalah menutup saat ini menutup ruang jiwa, jadikan bangsal perawatan untuk perawatan corona ini. Nah, celakanya kalau yang dalam akreditasi rumah sakit ini ruang isolasi itu tidak disebutkan jumlahnya berapa persen. Cuma hanya ada atau tidak. Seandainya cuma 1 pun ya pasti akan lolos secara akreditasi. Nah, sedangkan kalau ICU harusnya itu adalah 5%. Tapi padahal kita kalau ngitung tadi harus bisa 1,2 saja angka realnya. Ya. Ini juga akibat seandainya kalau corona terjadi di petugas medis. Ya. Lalu aspek ketahanan kesehatan di Indonesia dalam pandemi ini seperti apa? Sekali lagi flashback. Ya, sekali lagi flashback bahwa ini adalah hasil yang disampaikan oleh gugus tugas waktu itu pada tanggal 30 Maret. Ya, jadi seandainya waktu itu adalah gencar kita disosialisasikan perlunya intervensi. Akhirnya kita mulai menutup kampus kita, sekolah dan sebagainya, PSBB dan sebagainya beberapa kota. Ya, memang sekarang dengan posisi di bulan Mei, ya sepertinya bukan sepertinya ya memang angkanya 100 di 100.000 ya awal Mei ini. Jadi memang intervensi yang kita lakukan ini adalah moderate intensity. Secara capaian jumlah kesakitan berkaitan corona tercukupi. Tetapi waktu itu rencananya adalah kematian akibat coronanya adalah harapannya adalah 4%. Sebisa mungkin, tetapi tadi fungsinya pada pagi ini adalah 7,8%. Di samping juga ini adalah masih one wave. Bagaimana juga nanti seandainya tiba-tiba kita ada arus balik ke kota masing-masing. Misal gampangannya mungkin akan jadi harus catatan adalah bagaimana 20.000 mahasiswa baru kita nanti ketika mungkin akan datang ke Malang. Itu yang harus menjadi catatan. Dan yang terpenting juga berkaitan isu pelayanan kesehatan ini, kesehatan itu hanya menyumbang 20% berkaitan dengan kesembuhan. Selebihnya itu adalah faktor lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Makanya ke depan ini namanya yang promosi kesehatan itu harus benar-benar gencar. Ke depan ini yang namanya kuratif, menyembuhkan orang, itu dananya ini harus benar mulai di-shifting bagaimana cara pencegahan tadi. Karena sangat terasa ya learning by doing, kita meningkatkan kapasitas tempat tidur dari 5 menjadi 30 atau 35 tadi itu sangat empot-empotan. Itu rumah sakit daerah yang dapat support dari pemerintah. Bagaimana dengan rumah sakit swasta, ya. Lalu juga apa yang kita bisa lakukan seandainya kalau yang di rumah sakit ya tetap adalah yang di pra rumah sakit ya. Jadi adalah tetap kita harus melakukan social distancing. Lalu berkaitan dengan screening tool ini, itu harus memang benar-benar. Jadi siapa yang harus diisolasi, siapa yang harus diawasi, penduduk yang jenis risiko mana yang jangan sampai ketemu dengan ODP atau PDP ini, ya. Tetapi memang efeknya nanti dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Termasuk juga adalah mengurangi kerumunan-kerumunan massal, itu harus benar-benar diawasi. Lalu dalam hal rumah sakit sendiri, sepertinya kita harus kembali ke desain rumah sakit zaman dulu, ya. Karena bangunan rumah sakit mindsetnya itu harus dikembalikan bahwa sebetulnya rumah sakit ini adalah sumber infeksi. Rumah sakit ini bukan
tempat untuk beristirahat, tapi adalah tempat untuk menyembuhkan orang sakit yang kemungkinan di situ adalah infeksi. Coba kalau kita lihat dulu ada yang disebut sanatorium, ada di daerah Batu atau di daerah Binus. Itu kan air flow-nya itu kan sangat bagus ya. Nah, kalau sedangkan rumah sakit yang modern ini udah atapnya pendek, terus mungkin air flow-nya ini yang menggunakan AC dan sebagainya. Ya memang kalau bisa memodifikasi dalam 24 jam 16 kali pertukaran itu memang bagus. Tapi apakah benar-benar bisa? Nah, dan juga kepatuhan menggunakan APD memang teman-teman kami, sejawat kami rata-rata yang beberapa dengan faktor risiko, ada beberapa yang kepatuhan dalam menggunakan APD ini perlu pembelajaran lagi. Dan juga perlu diketahui bahwa ini adalah tantangan sekali lagi, ya. Jadi penduduk Indonesia 2/3-nya ini mempunyai resiko meninggal tadi akibat penyakit jantung, cardiovascular disease, dan itu adalah faktor risiko kalau tadi sampai ketemu dengan COVID tadi itu, ya. Dan memang ternyata benar angka pembiayaan BPJS paling tinggi itu adalah klaim perawatan jantung dan stroke, cardiovascular disease. Jadi sumbatannya itu tergantung mau kena jantung, mau kena yang di pembuluh darah otak. Dan data di luar negeri itu cardiovascular disease tadi, entah jantung, stroke dan sebagainya, termasuk DM itu adalah komorbid yang tinggi dan karena usia produktif tadi yang COVID tadi yang terjadi di Indonesia, bagaimana jadi pertanyaan kira-kira dampak ekonominya itu yang harus dihitung. Berarti ketahanannya ya nggak hanya kesehatannya saja, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Siap, Dr. Aury. Bagi sahabat UB TV dan sobat UB Radio dan para partisipan yang baru bergabung, baru saja kita dengarkan, kita saksikan Dr. Aury Yudanagara menyampaikan tentang ketahanan kesehatan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Update-update terbaru seputar perkembangan di dunia medis seperti apa terkait dengan penanganan COVID-19, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Baik, saya langsung saja pada pemateri yang ketiga, yaitu Dr. Sujarwo SPMP, Pembantu Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan beliau juga akademisi dan peneliti di bidang ekonomi dan kebijakan pertanian. Langsung saja saya sapa Pak Sujarwo, siap menyampaikan materi Bapak? Ya. Baik, silahkan Bapak. Coba sampaikan beberapa hal yang sebenarnya tadi sudah ada intersection-nya dengan Prof. Jo ya, terkait dengan ketahanan pangan, karena memang kalau kita bicara ekologi, bicara produksi pertanian itu hal yang sangat linkage gitu ya. Nah, mungkin ini beberapa hal yang penting. Saya coba lihat flashback ke belakang sebentar terkait dengan konsep ketahanan pangan, kemudian bagaimana ketahanan pangan itu di era COVID. Dan untuk melihat performa kita sebelum sebelum terjadi COVID seperti apa, sehingga kita melihat bisa memproyeksikan kira-kira ketahanan kita seberapa kuat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara ketahanan pangan itu ini sebenarnya 1996 itu mulai WHO FAO itu memberikan definisi yang kuncinya, endingnya itu adalah menjadikan masyarakat itu secara individu sehat dan produktif. Jadi sehat dan produktif adalah goal dari food security. Nah, ini dimulai sebenarnya dari pendahulu kita itu di UB itu ketahanan pangan itu Prof. Nufil Hanani yang sekarang menjadi rektor kita itu. Beliau itu sudah sejak awal itu berada di pengurus pusat untuk menangani ketahanan pangan. Ini saya kebetulan ketarik gitu, karena satu kantor dengan Prof. Nufil. Nah ini beliau ini yang mengawali, bahkan guru besar beliau juga terkait dengan ketahanan pangan. Kembali kepada konsepnya. Pada konsepnya memang fungsi awalnya dari ketahanan pangan itu adalah bagaimana basic need itu terpenuhi untuk seluruh masyarakat sampai pada level individu. Tapi memang kalau melihat realitas kita itu masih dihadapi pada problem stunting yang luar biasa. Sebelum COVID itu sudah kita ada problem. Bahkan
Fakultas Kedokteran UB itu kan kerjasama dengan Kemenkes untuk COVID, untuk stunting itu gitu. Belum stunting itu teratasi, COVID datang. Ya berarti kita insya Allah kuat lah gitu ya. Karena Tuhan itu kan mencoba tidak melebihi kemampuan hambanya. Jadi kita kuat lah insya Allah. Nah, dalam konteks ketersediaan kita sangat bagus, tetapi dalam aspek diversifikasi akses pangan itu kita agak sedikit ada problem. Kalau kita komparasi dengan negara-negara kita, tentu negara-negara tetangga kita, tentu kita ada sedikit yang perlu kita perhatikan, harus diperbaiki ke depan. Dalam mohon maaf, jadi di sini kalau kita bicara ketahanan pangan itu sebenarnya bisa harapannya loh ya, harapannya sebelum COVID itu bisa diakselerasi oleh adanya revolusi industri 4.0. Ada akselerasi ini, kemudian bisa availability-nya semakin mantap, accessibility-nya semakin bagus, sehingga masyarakat Indonesia ini memiliki ketahanan pangan yang bagus. Potensi untuk akselerasi itu ada, tapi memang realisasinya masih belum optimal. Nah, ini harapannya nanti kemudian ketika human resources itu sehat dan produktif, tentu adalah berdampak kepada Sustainable Development Goals-nya itu juga akan tercapai. Yang tadi juga disinggung oleh Prof. Joe terkait dengan SDGs. Ini adalah sebuah skenario besar membuat framework bagaimana ketahanan pangan itu memiliki pondasi untuk berkembangnya SDGs. Tentu disupport oleh adanya industri 4.0 yang implementasinya harus bijaksana karena karakteristik masyarakat kita di dalam penyediaan pangan, dalam akses pangan itu unik, berbeda dengan yang lain. Inilah yang kemudian penting kita sebagai suatu bangsa itu memahami diri kita sendiri dan kemudian melakukan upaya strategis yang efektif untuk bagaimana ketahanan pangan kita itu kuat. Kita nggak bisa nyontoh negara lain begitu saja, nggak bisa. Karena kita punya karakteristik yang sendiri-sendiri. Nah, sedikit menyinggung SDGs. Ini memang seperti yang Prof. Joe sampaikan tadi. Saya coba linkage-kan dengan apa yang Prof. Joe sampaikan. Jadi kalau di SDGs kita tercecer di urutan 102 dari 162 negara, ya agak di klasifikasi bawah ya, tail yang agak sebelah bawah gitu. Nah ini kelemahan kita di mana? Satu terkait dengan inovasi dan industri dan industri, inovasi dan infrastruktur. Ini kita lemah, khususnya inovasi. Ini kita lemah. Kemudian ciri khas khusus dari negara berkembang, inequality. Ketidaksamaan. Jadi ada kesenjangan yang semakin tinggi. Biasanya kalau negara itu atau pemerintah nge-push growth, biasanya problemnya ada di inequality. Karena capital intensif, kemudian padat karya menjadi agak berkurang, sehingga gap antara yang kaya dan miskin menjadi semakin tinggi. Termasuk juga regional yang industrialized region dengan yang tidak. Ini juga akan menjadi semakin gap-nya semakin tinggi. Tentu ini berdampak kepada lingkungan. Aspek yang lemah lainnya adalah life below water. Jadi ini kaitannya dengan mungkin laut kita, kemudian juga dengan kondisi perairan kita, ini ekologi kita menjadi concern seharusnya. Kemudian terkait dengan life on land, ini terkait dengan daratan. Makanya tadi yang disampaikan Prof. Joe, adanya pengurangan biodiversity, kemudian area hijau dan lain sebagainya, itu selain itu kita juga lihat realitasnya, itu RT RW itu berubah-berubah terus lah itulah. Kalau mau ngejar growth biasanya ada trade off dengan lingkungan. Nah ini harus hati-hati gitu ya. Moga-moga kita semakin pandai untuk memilih mana yang harus kita trade off-kan sehingga long term goal itu tidak dibarter dengan short term goal. Ini yang harus diperhatikan, bahaya sekali. Kemudian yang ke-17 ini juga menjadi goal SDGs yang ke-17 terkait dengan partnership. Nah ini kita ini cenderung sendiri-sendiri. Makanya Dr. Erik tadi sampaikan kita moderat itu mengatasi COVID ini moderat sifatnya. Ya dihimbau terus kemudian ya padahal itu kemudian cost-nya terlalu tinggi. Gitu. Pembatasan yang harusnya ini Prof. Unti ini di ketua advokasi COVID ini sudah teriak-teriak terus gimana ya membuka kesadaran Malang Raya untuk PSBB. Bahkan kalau syukur Jawa Timur gitu. Tapi kan realitas itu sulit.
Nah, ini kemudian kita ada kelemahan-kelemahan ini dan tentu akhirnya berdampak kepada penanganan COVID ini yang agak kurang cepat gitu lah menurut saya. Dan itu cost-nya tinggi menurut saya. Dan itu tadi Dr. Orik juga menyampaikan kalau kita tidak seperti itu kan nanti lama prosesnya. Lama prosesnya dan itu cost yang harus ditanggung juga akan semakin besar, terutama untuk private sector ya. Sehingga efek dari apa itu istilahnya PSBB yang akhirnya kemudian diterapkan itu kemudian pengangguran semakin banyak dan kita semakin kedodoran untuk mengantisipasi dampak negatif COVID ini. Ini kondisinya. Ini yang saya sampaikan tadi, kita dengan Thailand itu problem komparasinya itu head to head itu kita affordability dan quality and safety itu lemah. Nah, ini artinya kualitas hidup kita dalam konteks asupan makanan gizi yang kita konsumsi itu dibandingkan Thailand itu jauh. Di Singapura itu kasus COVID-nya lebih tinggi dari Indonesia, tapi kematiannya hanya 18. Dibandingkan dengan Indonesia sekarang hari ini tadi saya lihat berita sudah 800-an. Singapura 18. Ini kan beda jauh. Ini kan terkait dengan juga bagaimana standar living standard, kemudian kepatuhan masyarakat, termasuk juga bagaimana safety masyarakat itu atas kesehatan atas pola hidup sehat yang dimilikinya. Oke. Saya skip saja yang di sini. Nah, ini realitas yang perlu juga kita pahami terkait dengan pangan di Indonesia. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan di Indonesia, kita ditopang oleh masyarakat petani dengan skala ekonomi yang kecil. Ini kita sudah hafal semuanya. Kalau kita lihat perjalanan misalnya dari Malang ke Madiun atau Malang ke Surabaya itu kan kita mesti akan melihat bagaimana kalau dulu ada rumah di tengah sawah. Nah, kalau sekarang ada sawah di tengah perumahan. Nah, itu kan jadi terbalik. Artinya memang tekanan populasi kemudian akhirnya trade off dengan lahan yang terbatas sehingga konversi lahan sulit dibendung. Apalagi kemudian livelihood di sektor pertanian itu rendah sekali profitabilitasnya. Sehingga daripada nggak menguntungkan lebih baik dijual, dikonversi. Ini kan akhirnya timbul semakin menyempit sumber daya di sektor pertanian, artinya ketersediaan itu bahaya sebenarnya. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Bagaimana seperti menjaga sumber daya di sektor pertanian itu benar-benar diseriusi. Ada LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Artinya di situ ada sebuah mapping di mana by name by trace diketahui luas lahannya sekian, itu idenya. Maka DAK, dana alokasi khusus berdasarkan kepada ketersediaan regulasi terkait dengan LP2B. Tapi itu kemudian realisasinya juga sulit. Maka kemudian ini menjadi sangat ancaman bagi sektor pertanian khususnya di dalam penyediaan pangan. Dari aspek availability-nya itu kita harus hati-hati mulai sekarang, tidak hanya karena COVID, tapi memang itu menjadi sebuah tuntutan untuk bangsa yang besar ini. Karena populasinya besar, maksud saya begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat per regional, jadi dimensi ketahanan pangan itu kan bisa waktu, bisa space ya, bisa space, bisa time. Kalau kita dengan space, ini kita breakdown lagi ke wilayah provinsi misalnya, kalau bicara nasional. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi produksi dan kalau dari chart yang bar, yang bar chart itu kan kelihatan ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang menopang pangan nasional. Nah, Sulawesi Selatan ya, tetapi itu kan relatif dibandingkan dengan 3 provinsi di Jawa itu kan jauh sekali. Jadi ya itu, artinya apa? Ini kita dari sisi produksi agregatnya mungkin bisa memenuhi, apalagi bulan April. Karena Maret, April, Mei ini masih oke lah, safe. Tapi setelah Agustus, lah ini sudah mulai defisit. Nah, ini yang harus diantisipasi terkait dengan distribusi time-nya, juga dengan region-nya. Itu ada lokal, production-nya itu tersentral di wilayah tertentu dan harus didistribusikan ke
wilayah-wilayah lain. Ini Kementerian Pertanian saya pikir juga memiliki concern terhadap hal yang tersebut, bagaimana distribusi itu sehingga pangan itu bisa diakses di seluruh provinsi. Indikatornya bisa dilihat adalah harga. Maka penting sekali pemerintah ngecek harganya, gitu. Ngecek harganya itu penting untuk diantisipasi. Ini untuk beberapa produk yang juga menjadi perhatian utama pemerintah. Ini sumber protein hewani dari daging dan telur misalnya. Ini produksinya juga fokus di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai melimpah di satu wilayah yang harganya kemudian jatuh, sedangkan di daerah lain kekurangan harganya tinggi. Ini membahayakan bagi ketahanan pangan nasional. Nah, inilah yang harus diantisipasi. Koordinasi antar wilayah itu menjadi penting. Kalau kemudian Kementerian Pertanian ingin membuat pasar pada setiap masing-masing provinsi, pasar induk masing-masing provinsi. Prof. Nobel dulu tahun 2001 saya masih ingat itu, pasar induk itu, pasar induk agribisnis. Ya itu, tapi kita kan agak terlambat sekarang. Ya, moga-moga marketing channel kita itu memahami bahwa ini bukan taking profit time, bukan untuk taking profit, tetapi di sini memang proyek kemanusiaan. Kita harus memahami ini sebagai sebuah proyek kemanusiaan untuk menjaga ketahanan pangan secara nasional. Memang dalam konteks ini yang agak memprihatinkan adalah saudara-saudara kita yang lagi beternak, ya beternak ayam, baik pedaging maupun telur. Ini kan karena demand-nya turun. Nah, ini dulu kita itu seringkali memikirkan dalam kondisi normal, demand-nya itu kan nggak terlalu berubah. Yang berfluktuasi adalah supply-nya. Tetapi sekarang berubah. Yang relatif comparative advantage-nya kita miliki, tetapi dari demand-nya turun sangat drastis karena adanya COVID-19 ini. Ini kemudian supply-nya menjadi berlimpah, dan kemudian untuk saudara kita yang peternakan mendapatkan imbas yang luar biasa, yaitu dari sisi supply harga baik telur maupun daging ayam ini kemudian turun dengan sangat signifikan. Ini berdampak, ya moga-moga ini tetap bertahan, jangan sampai kemudian shutdown, moga-moga loh ya. Artinya moga-moga ini mengandung arti mohon pemerintah juga ke sana, termasuk juga di daerah-daerah pertanian, perikanan, di daerah perikanan. Konsumsi ikan kita itu kan kurang, sebenarnya kan banyak untuk ekspor, tapi begitu ini berhenti, terus diapakan? Nah, inilah yang harus menjadi concern kita bersama, terutama untuk pemerintah. Ini yang saya katakan tadi. Nah, sebenarnya saya ini tadi mendapatkan ini dari Kementerian Pertanian, terkait dengan ketersediaan itu menjadi concern memang sampai sekarang. Kemudian padat karya ini tidak hanya Kementerian Pertanian, juga Kementerian Desa juga dengan dana desanya melakukan hal yang sama terkait dengan program ini. Ada dua ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa. Ini harusnya linkage gitu ya, gandeng gitu, koordinasi. Harusnya loh ya. Kalau bisa panen yang sekarang ini ada, bulan Maret, bulan Mei, ini dibeli aja oleh pemerintah untuk cadangan pangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu kalau bisa loh ya. Supaya harga itu tidak sampai jatuh, kemudian juga kalau terjadi sesuatu kaitannya dengan hal yang mendesak karena musibah COVID, ini kemudian pemerintah punya cadangannya untuk ngatur distribusinya. Ini penting menurut saya. Tanggung jawabnya jangan dilempar ke private sector, bahaya. Menurut saya ini tanggung jawabnya ada di pemerintah, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak atas kebutuhan pokok yang makannya itu, basic need-nya itu. Ini ada beberapa strategi untuk Kementerian Desa, karena ada dana desa. Ini alhamdulillah kita itu sebenarnya dari sistem sosial juga cukup mapan, karena kita kan ada RT, ada RW. Nah itu loh, kalau dimanfaatkan, kemudian kota maupun kabupaten itu, ya itu kalau bisa get together gitu ya, bareng-bareng, itu saya pikir sosial kita lebih safe. Kemudian kita tidak sampailah COVID-19 dengan PSBB kemudian berdampak kepada kriminalitas. Itu harusnya tidak terjadi. Kalau koordinasi itu bisa dijalankan, sehingga identifikasi vulnerable people yang rentan atas COVID-19 ini bisa diatasi dengan
bantuan-bantuan pemerintah. At least untuk basic need-nya bisa terjaga. Ini loh yang harus dilakukan. Dan saya pikir mekanisme itu sudah dirancang oleh Kementerian Desa. Nah, ini sekarang kemudian PR-nya yang di kelurahan gimana? Saya pikir kalau di kelurahan kan nggak banyak, tapi ini juga harus menjadi perhatian juga bagaimana mekanismenya didesain. Nah, ini Satgas COVID sudah membuat sebuah prototipe untuk bisa di-leverage di level yang lebih luas. Ini bagus sekali, mungkin nanti bisa share Dr. Aurik dan Prof. Unti. Nah, ini desain ini sudah cukup bagus, tapi cuma dirijennya siapa? Dirijennya ini siapa? Sehingga sumber daya yang ada di sosial maupun di pemerintah daerah itu kemudian bareng-bareng gitu loh untuk COVID ini. Kalau enggak ya repot ya, inefisiensi yang terjadi sehingga kemudian penyebaran wabah itu agak sulit untuk dikendalikan. Ini survei kita sebagai tim advokasi COVID-19 ternyata memang dari sisi pangan itu ya tanggal 10 April masih aman lah 90%. Kemudian pada tanggal 20, 10 hari setelahnya itu 94. Ya selisih 1%, saya pikir nggak terlalu signifikan. Tetapi ini kan kita tidak tahu sampai kapan terjadinya. Sehingga ketahanan pangan itu tidak bisa hanya diserahkan oleh pokoknya masyarakat bisa bergerak sendiri mencari pangannya. Enggak, harus ada sebuah desain mekanisme untuk bagaimana distribusi pangan itu bisa dilakukan sampai ke level rumah tangga. Dan saya pikir sistem sosial kita dengan dana desa dan desain yang sudah dikembangkan oleh UB sendiri untuk level kelurahan, saya pikir cukup mumpuni, asalkan kemudian kita bisa bersama-sama berkomunikasi bagaimana mengatasi, menurunkan mobilitas supaya penyebaran mobilitas masyarakat sehingga penyebarannya tidak meningkat, dengan tetap akhirnya ketahanan pangan terjaga. Ini kan bagus, harusnya begitu ya. Syaratnya koordinasi, sedangkan di level desa panennya diserap, gitu, supaya pemerintah berdaya untuk melakukan intervensi atas akses pangannya. Saya pikir ini nanti bisa dibaca, saya membuat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk masing-masing terkait dengan supply side, demand side, government maupun private sector. Ya, jelas mungkin sebagai akhir, saya teringat ini semangat Ramadan. Dulu di majelisnya Rasulullah SAW, itu sahabat itu tanya, kalau sepeninggal engkau ya Rasulullah, nanti mana yang lebih baik bagi kami, hidup atau mati? Katanya gitu, saking cintanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, kalau pemimpinmu adalah yang terbaik di antara kamu, kalau orang kayamu adalah orang kaya yang pemurah, dan kemudian segala urusan bisa kamu musyawarahkan, maka hidup lebih baik dari mati. Dan ini artinya sebenarnya sebuah 3 pilar yang harus ada baik di level mikro maupun makro terkait dengan bagaimana kehidupan ini menjadi lebih baik, yaitu adanya sebuah direction yang jelas dari leader tentang apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, adanya support secara ekonomi, ada donatur. Kan Indonesia itu generous sekali menurut saya, generous sekali. Asalkan orangnya dipercaya itu, saya pikir akan mengalir sumbangan-sumbangan itu. Dan kita banyak menonton di TV bagaimana empati dari masyarakat yang kaya itu terhadap kondisi saat ini. Dan yang terakhir, musyawarah. Nah, ini musyawarah ini penting karena di dalam musyawarah itu artinya ada social capital yang dibangun. Apa itu? Adanya kepercayaan, adanya aturan yang disepakati bersama, dan adanya networking. Kalau ada kekurangan dipasok dari sini, itu kan networking. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, saya kembalikan ke Bu Dinia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sudjarwo, SPMP, Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Terima kasih atas materi yang disampaikan Bapak Sudjarwo tentang proyeksi ketahanan pangan di masa dan pasca pandemi COVID-19. Bagi sahabat UB TV, Sobat UB Radio, dan partisipan yang baru bergabung, baru saja kita sudah mendengarkan 3 pemateri. Yang pertama tadi dari Profesor Dr. Insinyur Kurniatun Hairia, Guru Besar Bidang Biologi Tanah dan Ekologi Akar, mengenai mahkota atau COVID-19 di era krisis ekologi.
Kemudian pemateri yang kedua tadi Dr. Aurih Yudanagara, SPEM, Ketua Tim Satgas COVID-19 UB, sudah memaparkan terkait ketahanan kesehatan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Dan baru saja kita saksikan bersama Dr. Sujarwo SPMP, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, yang memaparkan cukup jelas tentang proyeksi ketahanan pangan di masa dan pasca pandemi COVID-19. Bagi sahabat UB TV, sobat UB Radio yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, dan yang sedang menyaksikan live streaming UB TV bisa disampaikan juga di kolom chat UB TV live stream. Baik. Saya menuju ke pemapar yang keempat, yaitu Profesor Dr. Unti Ludikdo AK, Guru Besar Bidang Ilmu Etika Bisnis dan Profesi. Halo Prof. Unti. Hai Mbak Dina. Sudah siap untuk menyampaikan materi ya Prof ya? Ya, insyaallah siap. Baik, ini terkait advokasi kebijakan publik dan perspektif religius dalam penanganan COVID-19 ya Prof? Betul Mbak Dina. Baik, monggo saya persilahkan waktu untuk Prof. Unti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di dalam kesempatan webinar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Jo, Dr. Aurik, Dr. Sujarwo tadi terkait dengan kebijakan publik dan advokasi yang kita lakukan. Mungkin yang saya sampaikan nanti juga banyak terkait dengan konteks evaluasi kebijakan dari pemerintah gitu ya, atau pemimpin-pemimpin kita gitu ya, sehingga saya mohon maaf nanti kalau ada beberapa hal yang didengarkan itu kurang enak gitu ya. Tapi ini semata-mata untuk kebaikan ke depan sesungguhnya gitu ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ketika saya mengatakan pagebluk, meskipun di dalam konteks kesehatan sering disebut dengan pandemi gitu ya, karena sudah meluas ke berbagai negara. Gitu ya. Saat pagebluk ini menimpa beberapa negara dan berawal dari Wuhan, itu apa yang kita saksikan dari reaksi para pemimpin kita. Ya, para pemimpin kita yang sedemikian rupa cenderung menyepelekan akan datangnya dan kemudian akibat dari COVID-19 ini. Kita saksikan komentar dari beberapa petinggi negeri kita begitu ya, yang seolah-olah COVID tidak akan datang ke Indonesia. Dan inilah yang kemudian gitu ya, yang kemudian berdampak pada kondisi saat ini yang diikuti oleh kecuekan relatif, cueknya masyarakat kita gitu ya, terhadap datangnya COVID ini, dan juga ketidakacuan mereka terhadap berbagai himbauan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga beberapa kalangan yang peduli terkait dengan penyebaran COVID. Ya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, dan kita kehilangan 2 bulan waktu emas untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan penanganan dan akibat dari COVID-19 ini. Ini harus kita koreksi dan ke depan harus tidak boleh terjadi. Bahwa masyarakat kita adalah masyarakat paternalistis terutama gitu ya, yang keteladanan itu menjadi unsur utama gitu. Unsur utama di dalam kita menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Ya. Dan kemudian menumbuhkan rasa empati itu juga harus tertunjukkan dalam sikap publik para pejabat kita gitu ya. Mana mungkin masyarakat akan mengikuti arahannya saat gitu ya. Pejabat publik mengatakan gitu ya, Corona tidak akan menyerang kita karena kita negara tropis, ya, kita memiliki daya tahan yang lebih kuat, kemudian kita juga mempunyai kekuatan untuk selalu berdoa dan sebagainya. Beberapa hal memang iya begitu ya, tetapi ketika hal seperti ini gitu ya,
itu tersampaikan kepada publik dengan sikap yang tidak empati atas kemungkinan terjadinya hal buruk, maka akibatnya adalah diikuti oleh sikap ketidakacuhan dari rakyat kita. Gitu ya. Nah kemudian yang juga penting untuk kita perhatikan itu adalah ketidaksigapan untuk mengantisipasi akan datangnya pagebluk itu. Padahal kebijakan antisipatif akan datangnya pagebluk itu merupakan platform ideal gitu ya, di dalam suatu pemerintahan gitu ya. Kesiapan ini merupakan satu keharusan gitu ya, satu keharusan untuk menghadapi situasi terburuk. Terlebih kita sudah tahu gitu ya, bahwa kemungkinan besar sudah akan masuk, bukan pasti, kemungkinan besar masuk di negeri kita. Nah, disitulah mestinya gitu ya desain pola mitigasi atas datangnya bencana ini sudah terdesain dengan baik gitu ya. Nah kemudian pada itu gitu ya, itu anggaran pro rakyat ya untuk penanganan bencana dan kemudian pemulihan pasca bencana ini juga sudah harus tersedia secara memadai. Ketika itu belum tersedia gitu ya, dalam jangka waktu yang relatif dalam tanda petik ya relatif pendek gitu ya, itu bagaimana pemerintah kita menyiapkan itu. Nah sekarang kita perhatikan betapa para pemimpin kita gitu ya, begitu kedandapan menghadapi situasi ini gitu ya. Kesulitan ekonomi dihadapi oleh masyarakat kita, apa yang akan dilakukan? Ini ada skema-skema yang agak tidak jelas begitu ya. Skema-skema tidak jelas. Keluar bantuan-bantuan kartu prakerja misalnya begitu ya, yang kemudian digelontorkan sekian triliun, tetapi bagaimana mekanisme dan akuntabilitasnya itu patut dipertanyakan. Memang gitu tagline-nya itu untuk rakyat gitu, tetapi gitu ya itu kemudian gitu ya yang banyak diuntungkan itu rakyat yang mana ini menjadi pertanyaan. Gitu. Nah, yang kita perhatikan lagi gitu ya, bahkan sampai di lapangan gitu ya, di level yang terbawah itu keserempaan dalam suatu komando gitu ya, yang jelas dan terukur. Ini tidak terlalu kelihatan di kita itu ya. Ini dalam tata kelola suatu organisasi pemerintahan semestinya ini terjadi. Tetapi apa yang terjadi saat ini gitu ya, itu pejabat A ngomong A, pejabat di bawahnya B ngomongnya B. Atau untuk mendekati itu, menyelimurkan itu ya AB lah gitu ya. Nah, ini semestinya tidak terjadi gitu ya. Dan sekali lagi dalam konteks pengelolaan sektor publik gitu ya, karena komandonya sesungguhnya sudah jelas gitu ya. Hal seperti itu harus ditata ulang oleh pemerintah kita. Sehingga ekspektasi sebagaimana disampaikan oleh Dr. Auri, kemudian Pak Sujarwo tadi, itu bisa kita perhatikan dengan sangat serius. Khusus terkait dengan kebijakan di masa pagebluk ini, gitu ya, ada beberapa hal yang saya pikir perlu diperhatikan bersama, begitu ya, oleh para pemangku kepentingan, gitu ya. Oke lah, kita di masa sekian bulan yang lalu gitu ya, seolah bermain kebijakan dan juga bersilat lidah tentang ketidaksigapan kita menghadapi pagebluk ini. Namun, mari kita bersama-sama gitu ya bertitik tolak pada poin-poin yang saya sampaikan ini. Pertama, letakkan keselamatan warga itu ya, itu pada aspek yang utama dibandingkan dengan pertimbangan penting lainnya ya, termasuk pertimbangan politik dan ekonomi. Ya, ini satu keharusan gitu ya. Singkirkan pencitraan dan sebagainya gitu ya untuk menyelamatkan warga kita. Sisihkan gitu ya suasana hati untuk bertempur di medan persaingan politik gitu ya, untuk menempatkan warga kita pada posisi yang utama. Sudahi hal yang terjadi di masa berkembangnya COVID di kita gitu ya, itu ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi DKI Jakarta misalnya gitu ya. Rakyat membaca yang seperti itu, bahwa aspek politisnya terlalu kental gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang
yang dalam suasana seperti ini orang tidak banyak memperhatikan begitu ya, karena semua berjibaku pada konteks penyelamatan ekonomi masing-masing, penyelamatan warga di sekitarnya gitu ya. Ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi gitu ya, untuk korupsi gitu ya, kemudian untuk memuluskan agenda-agenda spesialnya gitu ya. Kita saksikan beberapa waktu yang lalu gitu ya, viral di media sosial masuknya tenaga kerja asing gitu ya ke negeri-negeri kita. Kita diminta beristirahat di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah gitu ya. Kita nutup diri untuk tidak kemana-mana. Tetapi di satu sisi ada sekian ratus warga negara asing masuk ke negeri kita, ya, dengan berbagai dalih yang kita terima. Ini rakyat ini tidak bisa menerima yang seperti itu, sakit gitu ya, bisa terluka dan itu akibatnya bisa panjang. Oke, berikutnya gitu ya, di dalam penanganan pagebluk COVID ini gitu ya, mari pertimbangan dan pendapat para ahli kesehatan atau para epidemiolog itu menjadi pertimbangan yang utama daripada pertimbangan para politisi oportunis dan ekonom kapitalis. Ini yang sebelumnya kita perhatikan gitu ya. Tapi mari dalam masa yang ada pada saat ini itu kita ubah gitu ya polanya. Ya, bagaimana juga faktanya pendapat para ahli kesehatan, para epidemiolog terkait dengan perkembangan COVID kita yang berlangsung eksponensial itu sekarang terjadi. 3 Maret diumumkan 2 warga kita di negeri kita gitu ya, itu terkonfirmasi positif. Hari ini gitu itu sudah 11.800-an. Ya, 11.800-an terkonfirmasi positif. Belum lagi yang statusnya PDP. Ya. Itu lipatnya 4 kali dari yang terkonfirmasi positif. Nah, ini menandakan gitu ya bahwa apa yang diprediksi, apa yang disampaikan oleh teman-teman di kesehatan itu banyak benarnya di dalam konteks ini gitu ya. Dan kita semestinya gitu ya, para elit pengambil kebijakan itu melandaskan kebijakan penanganan COVID-nya itu pada pertimbangan-pertimbangan mereka gitu. Ya, bahwa di dalam penanganannya itu ada konteks politik, ada konteks ekonomi, iya begitu ya. Tetapi ketika konteks kesehatan ini tidak diatasi terlebih dahulu, maka itu ya, ongkos politik, ongkos sosial, ongkos ekonomi jangka panjang yang akan kita hadapi itu gitu ya, itu jauh lebih dahsyat akibatnya. Ya. Saat pemerintah gitu ya ragu, ini contoh gitu ya. Untuk meng-close Jakarta sebagai epicentrum persebaran COVID. Gubernur Anies melakukan tindakan-tindakan terukur gitu yang itu sudah mendasarkan pada pendapat para epidemiolog. Nah, itu kemudian tidak direstui oleh pemerintah pusat. Akibatnya sekarang apa gitu. Nah, ketika seperti ini gitu ya, sampai kapan gitu ya kita bisa mengatasi COVID ini? Efek ekonominya kita bisa hitung ini gitu ya. Dalam jangka panjang begitu ya, itu masyarakat yang terdampak itu semakin luas dan gitu ya, berbagai biaya yang harus kita keluarkan untuk mengatasi ini juga jauh lebih tinggi. Nah, berikutnya yang mendesak untuk kita lakukan gitu ya, itu adalah mengembangkan ketahanan rakyat semesta. Saya mengatakan demikian, ketahanan rakyat semesta. Ini sebagai benteng utama perlawanan kita terhadap COVID-19, serta akibat negatif yang mengikutinya. Nah, kita, mohon maaf ini gitu ya, itu tidak boleh lagi menggunakan tag lain gitu ya. Tenaga kesehatan itu yang terdepan, di garda depan dalam mengatasi COVID. Kita harus balik sekarang, kita ada masyarakat, ya, rakyat itu yang di garda terdepan. Karena itu sekarang kita harus gerakkan, gitu ya, harus kuatkan, gitu ya, ketahanan rakyat melalui berbagai skema. Kita beruntung di negeri yang menjadikan gotong royong ini sebagai ideologi, ya, gotong royong sebagai ideologi. Betapa masyarakat kita, gitu ya, dengan, gitu ya, kemudian, ya,
kejengahannya terhadap elit pemerintahan kita itu kemudian bergerak sendiri secara konstruktif, gitu ya. Itu berdasarkan kekuatannya. Ini luar biasa, gitu ya. Ini luar biasa dan ini modal yang sangat bagus, kapital yang harus kita pelihara dan kemudian kita tumbuh kembangkan. Saya mengimbau gitu ya, itu pada elit pemerintahan kita itu gitu ya. Modal sosial yang sudah kita miliki ini mari kita eksplorasi kembali gitu ya. Kemudian kita coba revitalisasi lagi. Seperti dikatakan Pak Jarwo tadi dan juga Dr. Aurik, kita UB kebetulan sudah mengembangkan juga gitu ya model ketahanan rakyat ini gitu ya dengan model kampung tangguh begitu ya. Ini kita implementasikan di Malang Raya insya Allah gitu ya. Dan sampai detik ini di Malang Kota itu sudah kita install gitu ya, itu sekitar 50-an kampung tangguh gitu ya. Itu dalam rangka untuk menguatkan ketahanan rakyat semesta ini gitu ya. Ketika kondisi terburuk, mereka lah yang akan sangat cepat untuk bergerak. Nah, kemudian gitu ya, berdasarkan kondisi yang ada gitu ya, yang saat ini masih terjadi gitu ya, yang saya kira perlu juga untuk dievaluasi, itu menghidupkan birokrasi sebagai mesin penggerak ketahanan rakyat semesta ini. Itu birokrasi kita tidak boleh terlalu lambat gitu ya untuk mengantisipasi kondisi terburuk yang terjadi saat pandemi ini dan kemudian akibat dari pandemi gitu ya, maka birokrasi harus kita gerakkan untuk mendukung penguatan ketahanan rakyat ini. Nah, itu beberapa hal terkait dengan situasi yang kita hadapi dan saat ini gitu ya, dan kemudian saya juga perlu menyampaikan apa yang tepat terkait dengan kebijakan pasca pagebluk gitu ya, yang harus kita antisipasi, maaf gitu ya, harus kita antisipasi supaya kita tidak terlambat lagi sebagaimana yang terjadi saat ini gitu ya. Pertama terkait dengan euforia kebebasan sosial. Pada tahap awal gitu, tahap awal pagebluk pandemi kita prediksi Juni insya Allah sudah berakhir gitu ya. Tapi apakah itu memang betul-betul berakhir gitu ya saat kemudian kita buka berbagai kebebasan di masyarakat kita, ya. Nah, euforia itu harus kita antisipasi agar kekhawatiran dari Dr. Aurik tadi, gitu ya, dan teman-teman kesehatan, gitu ya, itu tidak terjadi sehingga muncul, gitu ya, tahapan kedua dari pagebluk ini, ya. COVID menyerang lagi dan ini sudah terjadi kan di Cina, gitu ya, itu second wave-nya sudah berlangsung gitu ya. Padahal mereka masih menjaga diri gitu ya. Nah, dengan kondisi masyarakat kita begitu yang saat ini mengalami tekanan macam-macam gitu ya. Ketika ini nanti Juni misalnya kita buka gitu ya. Ini harus kita antisipasi bagaimana mitigasi bencana kedua yang semestinya kita lakukan. Saya tidak pesimis tetapi mengingatkan kondisi seperti ini sangat mungkin akan terjadi saat kita tidak antisipasi dengan sangat baik. Kemudian pemulihan kapasitas ekonomi rakyat gitu ya, itu harus segera dibuat skema yang terbaik gitu ya. Termasuk rencana pemerintah untuk mencetak kembali rupiah gitu ya, mencetak uang rupiah sebesar 400 triliunan itu gitu ya. Itu memang perlu dikaji lagi karena itu efek inflatifnya itu juga sangat besar gitu ya. Tapi kalau itu langkah yang terbaik, ya mau apa lagi begitu ya, mau apa lagi. Dan di sini perlu antisipasi dari masyarakat kita, terutama para masyarakat di golongan menengah ke atas gitu ya. Ada kemungkinan saat pemerintah menerapkan kebijakan itu gitu ya, untuk pemulihan kapasitas ekonomi rakyat secara keseluruhan itu akan menerima dampaknya. Uang Rp10.000 yang saat ini mungkin bisa kita belikan kopi gitu ya, kopi itu dapat 2 gitu ya, 2 bungkus gitu ya, itu barangkali nanti ketika kebijakan pencetakan uang oleh Bank Indonesia ini dilakukan dalam rangka ini gitu ya, itu bisa jadi hanya untuk 1 bungkus misal gitu ya. Nah, ini kita juga harus mempersiapkan mental dengan sangat baik gitu ya. Nah,
kebijakan berikutnya yang saya kira juga perlu diantisipasi. Hal yang diantisipasi berikutnya adalah perang opini gitu ya. Perang opini dan kalau saya mengatakan ini terkait dengan perebutan panggung citra politik gitu ya. Nah, lebih-lebih gitu ya. Ini kan sungguhnya masa pilkada ya, masa pilkada. Ini di daerah bisa jadi terjadi. Meskipun di pusat pun juga potensi terjadi gitu ya, perang opini yang akan menghabiskan energi kita kalau kita tidak kelola dengan baik gitu. Terlebih gitu ya, dalam awal Pagebluk ini kita diawali dengan sikap dari elit kita yang kurang bersahabat dengan kemungkinan yang terjadi di masa buruk ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini terkait dengan kebijakan publik yang kita lakukan di UB gitu ya. Memang skalanya belum sangat luas. Ini beberapa hal yang sudah kita lakukan yang saya juga perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama, saat pemerintah mengumumkan sudah adanya warga kita yang terkonfirmasi gitu ya, itu kita antisipasi. Kita sudah mengkaji dari berbagai aspek. Ya, Dr. Aurik, Dr. Saifur, kemudian Pak Jarwo dan kawan-kawan ini bekerja dengan sangat keras gitu ya untuk menganalisis gitu ya bagaimana kondisi Malang Raya ini gitu ya. Maka pada saat itu sebelum penderita itu sangat banyak di Malang Raya, kita usulkan gitu ya, itu untuk melakukan pembatasan yang luas di Malang Raya ini gitu ya. Dengan pertimbangan berbagai hal, kita mengatasi persoalan yang sedikit lebih dahulu untuk tidak terjebak kepada persoalan yang lebih besar. Jadi sudah kita lakukan pada saat itu. Nah, kemudian yang lain gitu ya, kita juga melakukan usulan gitu ya, revisi dari rencana kebijakan pemerintah provinsi melalui Pak Wagub pada saat itu. Ya, terkait dengan dana bantuan sosial gitu ya. Kita memberikan masukan yang konstruktif gitu ya, agar bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah gitu ya, lewat pemerintah provinsi itu dengan oleh Pak Jarwo dan sudah disampaikan juga sedikit oleh Dr. Aurik itu mengembangkan model kampung tangguh di Malang Raya. Ya, ini sudah kita lakukan gitu ya, sosialisasi kepada berbagai unsur di pemerintahan dan masyarakat gitu ya. Terakhir kemarin kita sampaikan kepada jajaran rektor, wakil rektor dan para pejabat di lingkungan kampus di Malang Raya gitu ya. Itu terkait dengan pengembangan model kampung tangguh ini. Karena ini tidak bisa diatasi oleh Brawijaya sendiri. Ya, kita butuh tenaga, butuh banyak orang, banyak ahli dan. Baik. Sahabat UB TV dan Sobat UB Radio, sepertinya ada kendala teknik sambungan dari Profesor Dr. Unti Ludikdo AK sempat terputus ya, ini sedang ada perbaikan. Namun kita lanjutkan saja pada sesi tanya jawab sehingga nanti penjelasan Prof. Unti bisa tercover pada sesi tanya jawab. Demikian ya, saya mohon izin kepada para pemateri, ada Profesor Cho, Prof. Cho, Dr. Auri, Dr. Sujarwo, dan Prof. Unti untuk langsung ke sesi pertanyaan, karena ini pertanyaan yang terhimpun melalui partisipan dari chat Zoom dan dari live stream UB TV live stream ini cukup banyak sekali Bapak Ibu. Baik. Pada sesi pertama pertanyaan ini ditujukan pada Prof. Cho. Pertanyaannya agak borongan ini. Prof. Cho, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, baik, siap. Siap ya Prof. Cho. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Prof. Cho. Yang pertama dari Irodat, sama Irodat dari FMIPA Unisma. Ya. Dia menanyakan, menurut Prof. Cho, sekiranya adakah knowledge dan inovasi yang dapat dihasilkan dari pandemi corona ini di bidang pertanian? Ini yang pertama ya Prof. Cho. Saya menghimpun sekalian dua pertanyaan.
Silahkan Prof. Jo, langsung dijawab. Bagaimana knowledge dan inovasi yang dapat dihasilkan dari pandemi corona ini di bidang pertanian? Baik, masalah polusi dari ini yang telah saya sampaikan tadi, itu kebanyakan yang disorot selama ini adalah polusi dari NO2 maksud saya. NO2 yang itu sebagian besar 90% kalau tidak salah itu berasal dari traffic. Nah, dari traffic ini tadi sekarang idenya adalah bagaimana kita menggunakan energi sehemat mungkin dan bagaimana kita menggunakan energi yang tidak menggunakan bahan bakar minyak. Nah, sementara kita di tropis, ini hidup di negara tropis ini dengan surya yang berlimpah ruah. Nah, saya kira ini tantangan ke depannya, baik dari pertanian maupun dari sektor-sektor lainnya, teman-teman dari teknik, ini tentu saja sama halnya dengan di luar negeri, bisakah Indonesia ini tidak hanya bergantung pada energi listrik yang berasal dari energi dari bumi, tetapi menggunakan tenaga surya. Nah, kemudian dari sinilah pertanian-pertanian yang ada, yang inovatif itu tadi, yang kita bergantung pada misalnya menggunakan traktor, itu menggunakan minyak bumi, yang itu juga adalah sumber polusi, dan kita menggunakan sumber daya alam yang kalau tidak hati-hati itu berlebihan, kita akan menebakkan ini. Jadi kita harus memanfaatkan energi surya sebaik mungkin dan pertanian-pertanian yang hemat energi, hemat air. Terutama kalau untuk padi, bisakah kita memilih melakukan seleksi pada tanaman yang hemat air. Dan tentu saja meningkatkan efisiensi penggunaan hara yang cukup tinggi, itu akan sangat membantu mengurangi polusi tidak hanya di udara tapi di air. Kira-kira demikian secara singkat dan ringkas apa yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi pertanyaan yang cukup lebar ini. Baik, Prof. Jo, artinya ini adalah kerja kolaboratif ya, Prof. Jo, tidak hanya teman dari berbagai sektor. Ya. Baik, sesuai sekali dengan diskusi kita multidimensi COVID series gitu ya. Bu Jo, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua ini ditujukan untuk Dr. Aurich. Dokter, ini terkait dengan vaksin yang belum tersedia sampai akhir tahun ini bagaimana, Dr. Aurich? Bagaimana strategi di dunia agar kita bisa tetap hidup normal dalam bayang-bayang pandemi COVID-19 ini? Bagaimana? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Bisa saja vaksin ini masih 2 atau 3 tahun lagi, itu pun adalah paling cepat ya. Jadi supaya kita bisa hidup normal, jadi mungkin pola perilaku ini yang mulai kita rubah. Ya, enak itu adalah kalau kita lakukan screening secara massal, tetapi tentunya dengan tool screening yang nanti akan dilanjutkan ke pemeriksaan tadi yang PCR tadi. Ya, itu jadi harus mau nggak mau harus dilakukan. Lalu yang berikutnya adalah ini kelompok-kelompok yang usia rentan ini harus dipetakan. Nah, harapannya nanti ini akan ada inovasi. Taruhlah mungkin kita kebutuhan dari medis bisa mendiagnostik, lalu bisa memetakan tadi yang kelompok usia rentan. Coba sih teman-teman yang bergerak di informatika, lalu nanti bisa dipetakan di sistem informasi geografis tadi itu jangan sampai yang faktor risiko tadi itu ketemu yang hasil screeningnya positif, lalu tadi dilanjutkan hasil PCR positif, itu jangan sampai ketemu. Sehingga nanti taruhlah nanti inovasi berkaitan dengan hasil PCR tadi positif itu nanti yang bisa di karantina hanya di tempat itu saja. Termasuk juga mulai membiasakan diri. Karena mungkin kalau dari tingkat kebijakan sampai nggak tahu nanti ini pandemi berakhir kapan. Jadi sebagai orang yang mempunyai tenaga kerja, seandainya ada yang tenaga kerjanya punya batuk flu dan sebagainya, yaitu harus ada kelonggaran berkaitan dengan bahwa dia harus disembuhkan dulu. Apalagi juga tadi yang katanya Prof. Jo tadi yang adalah tingkat polusi dari NO2 tadi itu ada kaitannya dengan infeksi COVID ini.
Ya, hipotesanya adalah berkaitan dengan bahwa NO ini adalah sumber radikal bebas bagi tubuh kita. Apalagi namanya antivirus ini kan masih dikembangkan juga. Sedangkan harapannya tubuh kita sendiri itu yang bisa menyelesaikan. Rata-rata kalau berkaitan dengan ini ya tingkat penyembuhan dari survivor adik kelas saya yang profesinya juga dokter itu mengatakan bahwa saya ini masih dibom semua dengan ya antibiotik, antivirus, termasuk adalah anti radikal bebas tadi vitamin C tadi itu memang dilakukan benar-benar, dan juga dia merasakan rasanya 5 hari sesak napas, tetapi gambaran parunya itu memang ada pergerakan ya, tetapi nggak sampai yang akan menyebabkan sesak yang benar-benar. Karena apa? Ini ditenggarai bahwa si COVID ini, yang virus RNA ini, itu menyebabkan ikatan antara eritrosit terus hemoglobin untuk yang mengikat oksigen ini itu nyerangnya di sana. Jadi harapannya nanti sambil menunggu, mau nggak mau kalau saya memang harus vaksin, tetapi bagaimana cara menunggunya berkaitan dengan kuratif tadi ya harus ada inovasi berkaitan dengan bagaimana caranya mendeliver oksigen dengan pressure tertentu yang tidak, kalau saya bukan ventilator ya, tapi adalah bagaimana cara ada oksigen yang bisa di pressure lalu sampai ke paru-paru penderita ini, sehingga nanti penduduk yang usia yang senior tadi yang tingkat regeneratifnya berkaitan dengan pembentukan antibodi diri sendiri itu bisa length of life-nya ini bisa lebih panjang lagi. Jadi memang harus menunggu ya, rekayasa social distancing dan sebagainya, pakai masker, termasuk adalah nggak usah kikuk berkaitan dengan nggak salaman, ya wis itu yang dilakukan. Baik. Ya, sambil menunggu vaksin. Yeah. Baik, artinya kita tetap harus bersabar, begitu ya, Dokter Aurik ya. Dan segala macam ikhtiar dan usaha yang dilakukan secara medis tetap harus dilakukan. Dan sebagai teman-teman juga, sahabat UB TV dan Sobat UB Radio yang sehat itu juga harus mencegah dan mengcounter diri supaya tidak terpapar virus ini gitu ya, dokter ya. Baik, baik, terima kasih Dokter Aurik. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditujukan kepada Dr. Sujarwo. Pak Sujarwo, sudah terhubung dengan kami? Baik, monitor ya Pak Sujarwo. Ini dari Ari Hayati, FMIPA Unisma Malang. Baik, dia bertanya melalui UB TV live stream YouTube. Pertanyaannya adalah seperti ini, penguatan ketahanan pangan, bagaimana mengimplementasikannya secara mudah dan cepat di masa COVID-19 ini? Ya, saya nyatetnya itu ternyata banyak pertanyaannya terkait dengan ketahanan pangan. Mungkin saya rangkum aja ya biar enak ya, Bu Dinia. Jadi kita lihat begini, kalau kita menghadapi wabah COVID-19 ini memang efeknya ke sektor produksi terhambat karena mobilitas terhambat, kegiatan produksi terhambat, dan salah satu sektor yang terpukul sangat tajam itu adalah pariwisata perhotelan, transportasi. Wah, itu luar biasa efeknya, efek negatifnya maksud saya. Sehingga tarikan demand yang melemah bahkan sampai ke limit 0 itu kemudian berdampak kepada income masyarakat, terutama yang ada di sektor itu, pariwisata, perhotelan, transportasi itu. Nah, ini tentu untuk masyarakat yang rentan ini, tentu menurut saya ada istilahnya ya Pak, kompensasi ya dari pemerintah ya untuk masyarakat ini tetap bisa memenuhi basic need-nya. Inilah yang penting, bagaimana data-data orang yang terpapar negatif sangat signifikan ini kemudian mendapat bantuan pemerintah, bantuan sosial dari pemerintah. Safety net program itu sudah ada. Sekarang kemudian diarahkan kemana? Efektivitasnya seperti apa? Inilah yang kemudian membutuhkan jaringan informasi sampai kepada level di unit terbawah, katakanlah RT-nya. Pak RT kan tahu mana yang rentan warganya. Nah, ini harapannya itu tadi loh, yang 3 pesannya Nabi tadi. Yang pertama, leadernya itu harus bagus gitu, sehingga nanti informasi ke atas bagus. Kalau informasi ke atas bagus, reliable, bisa diterima, maka kemudian itu bantuan akan dengan
mudahnya untuk sampai ke level bawah. Tapi kalau sudah ada kecurigaan, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, lah itu repot. Ini yang menjadi problem kita bersama. Mari ya, kita moral hazard itu dilimitkan sampai 0 karena ini proyek kemanusiaan. Jadi terkait dengan paparan negatif harus ada kompensasi dari pemerintah, harus ada bantuan langsung kepada masyarakat yang terpapar negatif efek COVID. Kemudian untuk peternakan dan perikanan juga ada, Bu Dinia. Ya. Ini peternakan ya terutama ya. Ini memang dari Bu Jo kemarin di forum yang lain perikanan juga begitu. Tapi memang intinya adalah demand itu sekarang berkontraksi, mengkeret gitu ya, apa istilahnya ya, berkurang sangat signifikan. Menurun. Karena menurun, ya, menurun sangat signifikan. Sehingga apa? Hukum ekonomi berlaku, hukum pasar. Karena suplainya masih kondisi konstan atau bahkan ini karena musim panen, kemudian demand-nya turun ya, pasti harga akan jatuh. Apalagi memang banyak riset memberikan informasi empiris bahwa inelastik di dalam demand-nya untuk konsumsi produk pangan, sehingga nanti harga itu pasti jatuh. Gimana? Ya itu lagi, karena sektor pertanian itu nggak ya harus dibantu. Sebenarnya yang bantu adalah demand. Nah sekarang demand-nya aja kesusahan. Ya gimana? At least menurut saya harus ada willingness dari pemerintah untuk kembali lagi ke pemerintah, karena memang siapa lagi yang diandalkan. Dan yang kedua mungkin second opinion-nya masyarakat harus tetap tabah menghadapi penderitaan ini. Tapi saya pikir inilah momen Ramadan ini gitu ya. Ya kalau terlalu murah ya diniatkanlah sedekah yang banyak gitu kan. Nah, nanti kemudian bisa Pak ini sudah frustasi ya harus dibantu oleh pemerintah. Sekali lagi ini butuh credible information yang dari bawah sampai ke pemerintah. Nanti di Jawa Timur itu ada dana alokasi untuk bansosnya, di pemerintah daerah juga ada. Cuma informasinya ini loh, jangan sampai kemudian adanya bantuan justru malah ricuh. Ini jangan sampai. Ini butuh credible information-nya. Panic buying itu hanya akan terjadi kalau ada asimetri informasi. Bagaimana supaya tidak ada panic buying? Ya informasinya jelas. Kementerian Pertanian harus bilang ke media, pasokan kita kawal dengan baik, misalnya gitu. Menteri Perdagangan, Menteri Perdesaan, Kementerian Perdesaan bareng tuh telekonferensi untuk menjamin kebutuhan basic need dari masyarakat. Nanti akan ada credible information dari pemerintah, kemudian panic buying akan ditekan. Karena panic buying itu terkait dengan ekspektasi rasional masyarakat atas kondisi ketersediaan pangan. Nah itu loh, informasi menjadi penting. Realitas juga menjadi penting. Kalau pemerintah sudah mengatakan informasinya seperti itu dan harapannya kredibel, maka realitasnya akan mengatakan ya pangan dibantu oleh pemerintah. Termasuk juga oleh masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih. Bagaimana artinya implementasi ini memang dari hulu ke hilir ya, Pak Sudjarwo, artinya dari pemerintah, dari masyarakat juga ikut terlibat untuk melihat sejauh mana solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu turun kepada porsi yang sebenarnya gitu, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Di tingkat pertanian berikut ya. Itu tantangannya, dan itu kelemahan kita di SDGs, partnership itu. Jadi harus kolaborasi. Kalau seperti yang Bu Jo sampaikan, itu harus bareng-bareng. Kalau enggak ya kita akan sangat sulit mengatasi. Kuncinya sekali lagi kolaboratif itu. Ini kerja kolaboratif dari berbagai elemen untuk menyelesaikan mengatasi pandemi COVID-19 yang sekarang sedang dialami oleh seluruh bangsa dan terutama di Indonesia saat ini. Boleh ada tambahan sedikit? Boleh? Singkat saja Pak Sudjarwo karena kita sudah di ujung waktu. Baik. Oh, maaf. Ada tadi terkait dengan impor, Bu Dini. Jadi kalau kita mengandalkan impor bahaya karena Vietnam, Thailand, itu Myanmar semuanya untuk domestik. Dan tahun kemarin surplus dunia itu untuk trade itu hanya sekitar 40 juta. Lah itu kita sudah nggak bisa itu mengandalkan itu. Sehingga efisiensi dalam distribusi, kegiatan produksi harus dijaga. Itu yang harus bisa kita lakukan. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian Perdagangan, dan juga Kementerian Desa untuk bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri, harus bareng-bareng.
Ya. Artinya ini kita harus mengawal kebutuhan atau ketahanan pangan di dalam domestik Indonesia sendiri, begitu ya Pak Sujarwo ya? Betul, Baik, betul sekali. terima kasih. Ini menuju ke pertanyaan terakhir untuk Prof. Unti. Prof. Unti masih tersambung dengan kami ya? Ya. Baik, Prof, ini pertanyaan terakhir dan jawabannya singkat saja Prof, karena kita sudah ada di ujung waktu. Apa strategi UB menghadapi ratusan ribu maba yang menyerbu Malang, dan bagaimana strategi tim COVID UB jika Malang Raya PSBB? Ini dari M. Fatoni, dosen jurusan keperawatan FKUB. Silahkan Prof. Unti menjawab. Terima kasih Pak Fatoni. Pertama yang terkait dengan kedatangan mahasiswa UB gitu ya. Ini sudah juga kita mulai untuk diskusikan gitu ya. Dan harapannya ini tidak terjadi berkepanjangan ya COVID ya. Kita berharap segera berakhir. Tetapi kalaupun masih tetap dalam kondisi COVID datang, maka pada masa ini itu kita tidak memungkinkan mahasiswa itu masuk pada semester depan. Itu ada kemungkinan gitu ya. Itu nanti mahasiswa tidak kita datangkan di Malang dulu. Belajarnya dari rumah lagi. Begitu. Nah, tetapi kalaupun misalnya sudah memungkinkan untuk di Malang, maka gitu ya, itu kita harus bekerjasama dengan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten yang di mana gitu ya berbagai tempat kos mahasiswa UB itu berada, itu harus dikondisikan gitu ya agar mahasiswa selama sekian hari itu berdiam dulu di kos-kosan. Nah, ini yang memang agak butuh perjuangan bagi kita gitu ya, di teman-teman khususnya teman-teman Satgas UB gitu ya. Kalau yang di asrama insya Allah akan lebih mudah gitu ya, kita dalam tanda petik gitu ya, itu kita kerangkeng di situ gitu ya, itu insya Allah sudah relatif lebih aman begitu ya, dengan suplai kebutuhan yang memungkinkan untuk bisa kita penuhi gitu ya, dengan pola tentu kerjasama dengan mahasiswa yang bersangkutan itu dapat kita lakukan gitu ya. Nah, skema ini juga kita siapkan gitu ya, dan tentu saja ini bukan tantangan untuk UB saja, tapi seluruh perguruan tinggi yang ada di yang ada di Malang. Ya, Malang. Nah, kemudian terkait dengan PSBB gitu ya. Hal yang saya sampaikan terkait dengan penguatan kampung tangguh itu adalah salah satu strategi untuk menghadapi situasi terburuk lebih dari PSBB, apalagi PSBB gitu ya. Sehingga ketika misalnya berbagai batasan itu dilakukan, masyarakat masih dapat mengakses kebutuhan dasarnya, dan ketika gitu ya ada hal yang mendesak terkait dengan pemulasaran jenazah, kemudian penanganan orang sakit di kampung, itu dapat diatasi juga oleh masyarakat. Nah, ini kita dorongkan kepada masyarakat kita. Plus pengamanan di lingkungan masing-masing gitu ya. Nah, ini ketangguhan keamanan juga kita jadikan bahan advokasi juga di dalam kerangka kampung tangguh ini. Ini beberapa hal selain juga gitu ya, itu skema bantuan pangan dan yang lainnya yang kita berikan kepada masyarakat sekitar kampus dan juga mahasiswa kita yang saat ini masih tinggal di Malang. Baik. Itu Mbak Din yang bisa saya Baik, sampaikan. terima kasih. Maaf. Ya. Prof. Unti, sekali lagi solusinya adalah kerja kolaboratif dari berbagai macam pihak, tidak hanya bagi teman-teman di tim medis dan kesehatan, tapi semua elemen. Termasuk tadi Prof. Unti mengatakan bahwa masyarakat kini juga menjadi garda terdepan dari penanganan COVID-19 ini. Baik, sahabat UB TV, sobat UB Radio, para partisipan dari sesi webinar multidimensi COVID-19 Universitas Brawijaya series pertama. Terima kasih karena sudah menyimak dan ikut serta dalam diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi ini membawa manfaat dan benar-benar bisa menjadi solusi dan gagasan yang bisa kita gunakan bersama di lingkungan masing-masing, peran kita sebagai apapun di tempat kita masing-masing sehingga kita bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan sahabat UB TV, sobat UB Radio, para partisipan webinar multidimensi COVID-19 series yang pertama,
saya Dinia Sari Dewi mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kepada para narasumber, Prof. Cho, Dr. Aurich, Bapak Sujarwo, dan Prof. Unti yang sudah memberikan berbagai macam gagasan dan solusi terkait permasalahan pandemi COVID yang sedang kita hadapi bersama. Sampai jumpa pada webinar multidimensi COVID-19 seri berikutnya. Nanti setelah ini kita akan mengikuti seri kedua. Saya pamit sahabat UBTV, Sobat UB Radio, dan para partisipan. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UBTV, aktif dan kreatif.